Haji, kau udah dapat kerja atau belum? Belum San, kenapa San? Kau mau nggak daftar kerja di perusahaan ini? Gimana? Coba lihat. Boleh dong. Kapan kita daftar? Dari browser ini mungkin bisa atau lusa sih bisa. Jadi kau mau nggak tuh? Boleh. Ya udah besok lagi kita daftar. Besok lah kita daftar ya. Oke. I don't need no light to see you shine. It's your golden eyes. Halo Kak. Lagi apa Kak? Sehat Kak? Aku mau nanya Kak, ada nggak lowongan pekerjaan? Oh iya Kak, makasih ya Kak. Facing tempest and dust, I'll fight until the end. Selamat pagi semua. Pagi Bu. Tujuan rapat kita pada hari ini untuk memberitahukan bahwa perusahaan kita ini membutuhkan karyawan. Jadi kami selaku ARD meminta bantuan Bapak dan Ibu agar membantu mempersiapkan apa-apa saja yang mau disiapkan dalam. Pada Bapak Raka, tolong mempersiapkan brosur lowongan pekerjaannya ya. Baik Bu. Memang posisi apa saja yang kosong? Jadi posisi yang kosong di perusahaan ini adalah teknisi komputer dan staf digital marketing. Untuk persiapan kelanjutannya, pertanyaan-pertanyaan apa yang harus kita lengkapkan pada tahap lamar? Bagaimana dengan pendapat Bapak Ibu sekalian? Menurut pendapat saya sih Bu, mereka sanggup nggak kerja dalam tim gitu Bu, atau ke dalam kelompok itu juga yang beritanya. Kalau menurut pendapat saya Bu, tentang pengalaman pekerjaannya sih. Kalau menurut saya sanggup nggak mereka bekerja di dalam bawah tanah. Bagaimana kalau kita juga menambahin bagaimana mereka tertarik akan perusahaan kita dan mereka sesuai nggak dengan gaji yang sudah kita kenalkan ke kita? Baik, untuk kelanjutannya kami akan kirim ke grup perusahaan dan pendapat Bapak Ibu akan kami pertimbangkan sekali lagi. Sekian rapat hari ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu. Baik Bu. Beautiful, 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 beautiful angel. Love your imperfections, love me. Halo Dek, di sini ada lowongan kerja. Kapan aku bisa melamar di situ Kak? Oke Kak. Oke, jangan lupa ya. Oke.
Masuk. Abang sama kakak asal dari mana? Aku asal dari Jalan Maduro. Aku dekat sih bang, jalan Pul ini bang. Kalau aku dari jalan Abang ada di mana bang? Asalku dari Medan. Oh Medannya bang. Orang kakak sama abang tamatan apa? Bang? kalau aku S1 jurusan manajemen dari Universitas Udayana. Kalau aku dari tamatan dari sini. Aku juga dari SMK bang. Cuma tamatan SMK di rumahnya. Tamatan SMK mana bisa diterima di sini? Gak bisa gitu bang. Kami pun walau tamatan SMK, kita lihat aja nanti siapa yang terima di sini bang. Ada apa yang diterima di kantor? Kalian sesama pelamar tidak boleh saling merendahkan. Kamu siapa kata saya? Kan sopan kamu ini kantor, kamu pikir ini kantor bapak kamu? Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan memulai sesi interview. Yang pertama Bapak Isan, silahkan masuk. Baik, kita mulai dari Bapak Iksan. Perkenalkan dirinya Pak. Baik, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Iksan. Saya lulus dari SMK TKJ dan saya pernah berpengalaman magang menjadi teknisi komputer. Apa motivasi kamu mengambil di perusahaan ini? Saya ingin mendapatkan pengalaman kerja yang jauh lebih profesional dan saya ingin belajar jauh lebih jauh. Jika laptop kamu tiba-tiba mengalami kesulitan, apa hal yang pertama bakal Bapak lakukan? Saya coba memastikan tidak ada hardware yang longgar. Jika dalam tim ada perbedaan pendapat, bagaimana sikap Anda mengatasinya? Saya pribadi ikut saja keputusan mayoritas tim. Kalau ada 10 komputer yang mengalami kerusakan jaringan, hal apa yang dapat Bapak lakukan pertama kali? Saya langsung restart modem dan router. Baik Pak, silakan dulu ya Pak. Ujian selanjutnya, Bapak Aji dipersilakan masuk. Baik Pak Aji, silakan perkenalkan dirinya Pak. Perkenalkan saya Aji, saya lulusan SMK jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Saya terbiasa troubleshooting software dan jaringan dasar. Apa alasan kamu melamar di perusahaan ini? Saya melihat perusahaan ini memberi ruang berkembang dan saya memiliki kemampuan yang sesuai. Jika menghadapi kasus ghosting, hal apa yang dapat Bapak lakukan? Saya cek kode dan melihat apakah ada driver atau update yang bermasalah. Bagaimana cara kamu menghadapi perbedaan pendapat? Saya berdiskusi dan mencari titik tengah agar solusi yang tepat dipilih. Jika 10 komputer mengalami masalah, apa hal yang dapat Bapak beri saran atau Bapak lakukan? Saya cek perangkat,
IP ke gateway dan pastikan konfigurasi IP benar. Baik, Pak, silakan dulu ya, Pak. Untuk selanjutnya, Bapak Marshall dipersilakan masuk. Baik, Marcel, silakan perkenalkannya. Nama saya Marcel, saya lulusan SMP ATM, saya kuat di bidang software. Apa alasan kamu melamar di perusahaan ini? Karena saya butuh pengalaman kerja. Jika komputer mengalami blue screen, hal apa yang dapat Bapak lakukan? Saya coba restart ulang. Bagaimana cara kamu mengatasi jika ada perbedaan pendapat dalam tim? Lebih baik saya diam daripada ini. Kalau ada 10 komputer tidak bisa mengalami internet, apa pendapat yang dapat Bapak berikan dan apa yang bakal Bapak lakukan? Saya coba matikan, lalu saya mencoba hidupkan kembali internet. Pak, dulu ya, Pak. Untuk selanjutnya, Ibu Laura dipersilakan masuk. Baik, Laura bisa perkenalkan dirinya. Nama saya Laura, saya lulusan S1 Sosial Informasi. Saya pernah menjadi HRS di kampus dan terbiasa menangani laporan dari kantor. Apa motivasi kamu bergabung di perusahaan kami? Saya ingin bekerja di lingkungan yang profesional dan ingin mengembangkan diri. Jika komputer mengalami blue screen, hal apa yang dapat kamu lakukan? Saya akan cek apakah error disebabkan oleh software, update, dan atau program tertentu dengan mengunduh sesuatu. Dalam situasi perbedaan pendapat, bagaimana cara kamu mengatasinya? Saya akan berusaha menjadi penengah agar komunikasi berjalan dengan baik, agar keputusan teknis. Jika ada 10 komputer mengalami kerusakan jaringan, hal apa yang dapat kamu lakukan? Ada 10 komputer mengalami gangguan jaringan. Hal apa yang dapat kamu lakukan untuk memperbaiki tersebut? Saya akan dokumentasi kondisi, cek router, switch, IP, dan bertahap untuk memastikan sumber masalahnya. Baik, selamat tunggu di luar ya. Baik semuanya, ini beberapa CV daripada pelamar yang telah interview tadi. Ini harus diseleksi lagi. Ini data-datanya. Ada yang ingin menyampaikan pendapat tentang CV tersebut? Dari hasil interview tadi dan CV yang sudah saya baca tentang si Marcel, sepertinya dia kurang cocok untuk bergabung di perusahaan kita karena dia memiliki kriteria yang tidak mau beradaptasi dengan tim dan kurang disiplin. Tapi kan Bu, sifat dia bisa berubah. Lagi kan kita juga butuh karyawan yang lulusan S1. Walaupun dia lulusan S1, tapi dari sikap dan perilaku cara dia sepertinya tidak cocok untuk bergabung di perusahaan kita. Apa salahnya jika kita mencoba yang tidak lulusan S1? Saya setuju sih Bu sama jawaban Ibu. Soalnya kan dia terlambat juga, pakaiannya kurang rapi, ya kayak sok gitu sih Bu kalau pas dipanggilkan di interview. Itu sih Bu dari saya. Kalau ini saya punya si Isan sih Bu. Menurut saya CV-nya bagus, tapi nggak tahu jawabannya kan lagi di interview. Gimana jawabannya Bu? Aman ya? Jawabannya sih kurang meyakinkan untuk ditempatkan di perusahaan kita ini. Dan dia pun menjawabnya seperti ragu-ragu.
Ya sih Bu, bajunya pun nggak sesuai sama kriteria kan Bu, jadi kayaknya kurang sih Bu buat masuk usaha. Dari CV yang saya baca sih CV Laura, kalau menurut saya CV Laura sudah bagus. Tapi kalau jawabannya belum tahu karena kan oleh interview. Kalau menurut saya sih si Laura cocok untuk bergabung ke perusahaan kita karena dia dengan tegas menyampaikan isi jawabannya yang kami tanyakan dan menjabarkan seluruh pekerjaannya yang akan dilakukan nanti saat menghadapi masalah di perusahaan. Saya setuju dengan jawaban HRD juga. Bagaimana dengan para Menurut saya sih bagus Bu, dia juga lulusan S1, kita juga perlu lulusan S1, jadi menurut saya sih diterima aja sih Bu. Ini yang saya baca CV-nya Aji juga bagus penyampaiannya, jawabannya. Bagaimana menurut HRD kedua? Menurut saya sih Aji juga boleh bergabung di perusahaan kita karena dia juga menyampaikan jawabannya secara jelas. Ya walaupun dia hanya lulusan SMK, tapi dia menurut saya cocok sih masuk, sopan, rapi, nggak tergesa-gesa untuk menjawab Bu. Ya, jadi menurut saya dia cocok sih Bu. Baik. Baik, kesimpulan dari rapat kita hari ini adalah yang diterima Laura dengan Aji. CV-nya juga bagus, dengan karakternya juga bagus. Dan yang tidak diterima adalah Marcel dan Iksan karena Marcel sifatnya yang kurang bagus dan tidak disiplin waktu, dan sedangkan Iksan dia tidak memenuhi syarat-syarat untuk bergabung di perusahaan kita ini seperti tidak memakai baju yang selayaknya orang melamar pekerjaan dan menyampaikan jawabannya pun kurang bagus. Dan kami meminta tolong untuk para user untuk menyampaikan siapa-siapa saja yang diterima dan yang tidak diterima kepada calon karyawan dan mengasih tahu syarat-syarat dan kapan mulai bekerja. Baik, dengan berakhirnya rapat kita pada hari ini, selamat siang. Selamat sore semuanya. Sore Pak. Di sini kami akan menyampaikan hasil interview kalian tadi dan siapa yang terima dan siapa yang tidak. Untuk yang diterima selamat, dan yang tidak diterima jangan berkecil hati, bisa dicoba di lain kali. Untuk yang diterima Laura dan Aji, dan yang tidak diterima Marcel dan Iksan. Baik Bu. Kenapa saya tidak diterima, Bu? Padahal saya lulusan S1. Menurut saya jawaban kamu kurang pas dan sikap kamu, attitude kamu itu tidak bagus dan kamu tadi telat. Dan untuk Iksan kenapa ditolak? Dia tidak memenuhi kriteria, pakaiannya dan cara jawabnya kurang. Terima kasih. Dan untuk yang diterima tanggal 5 Desember 2025 sudah bisa masuk ya, dan diikuti syarat-syarat dari perusahaan. Baik Pak.